Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nama ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwajih sahabat Rasulullah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Bismillahirrahmanirrahim. Wa anbiya wa syuhada wa malaikatul muqarrabin wal ulama'il amilin wal musannifin dan mukhlasin jaddi sabil rabbil alamin wa ila hadrati abaina ummahatina jiddatin wal haqquna wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa masyayikhihim wa li man haqquna alaina summa nahusan lam wa nadhar kitab syamarjikum mustamar bismillahirrahmanirrahim syahadun qadir najiran syah syima syahada ba'amad wa syahadun sulihi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratul kiramil bararah walladzi yaqra'ul qur'ana wa yuta'ti'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani muttafaqun alaih. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi utawi wong yaqra'u maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Qur'an wa huwa hale utawi alladzi iku mahirun pinter bihi kelawan maca Qur'an iku ma'as safarati bareng-bareng sartane para malaikat al-kirami kang mulya-mulya al-bararati kang apik-apik. Kanjeng Nabi sampun dawuh tiang ingkang maos Al-Qur'an tiang niku mahir pinter wacane apik makharijul hurufe nggih bener suarane nyaring qalqalae matnya tajwidnya semua pas ma'as safaratul kiramil bararah. Tiang niku dados sing mulya bareng kali para malaikat sing apik-apik. Tegese tiang niku pikantuk karamah, pikantuk kemuliaan saking ngarsane Allah, derajate sami kali para malaikat. Niki. Nah ini masih kaitanipun kalian membaca Al-Qur'an bab setunggal menika, bab qiraatul Fadilatul Quran wa suwarin wa ayatin maksusah. Jadi keutamaan membaca Al-Quran, membaca surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu itu ada kemuliaannya. Termasuk di sini orang yang membaca Quran dengan mahir, apalagi berlagu, ada tilawahnya. Oh ini lagunya Bayati, lagunya Hijaz,
dan seterusnya, memahami hal seperti itu. Ini panjenengan jenengaken, kula jenengan niku tiyang Islam. Lek krungu wacan Al-Qur'an sing seneng neng ati itu rasanya kan nyes kan. Contohnya menghadiri acara pernikahan, acara maulid, acara resepsi napa kemawon, ada bacaan Al-Qur'an, ada tilawahnya, ada lagunya. Qori suarane apik, wacane pas, ya niku. Seneng neng ati rasanya bergetar. Nah inilah menambah kekuatan, menambah kualitas daripada keimanan kula panjenengan sedaya. Nah, ini fadilah Al-Qur'an. Niku lek wacane apik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, walladzi lan utawi wong yaqra'u kang maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa yuta'ti ulan napa nggih? Gagap lek cara Jawa blekak-bleku niki napa niki bahasa niki. Wa yuta'ti ulan blekak-bleku boten lancar fihi ing dalam qiraatul Qur'an. Wa huwa hal utawi man alaihi ing atase qiraatul Qur'an iku syakun angel abot. Lahu iku tetep keduwe man ajarane utawi ganjaran loro niki. Lan tiyang ingkang maos Al-Qur'an, maca Qur'an wayutati'u boten lancar, blekak-bleku. Lah ini blekak-bleku nggih lha niki. Niku pikantuk ganjaran loro, abot macane. Ganjaran loro niku napa? Siji, pahala mau membaca Al-Qur'an, yang kedua pahala berusaha walaupun enggak bisa lancar, walaupun masih terbata-bata, walaupun bacanya tertatih-tatih, masih berusaha membaca Al-Qur'an. Nah niki milane lek tadarus Ramadan niku anak-anak kecil-kecil sing wis lancar, sing urung lan sing urung ya dijak darus gen bangga diakui keberadaannya sebagai qari'ul Qur'an, sebagai orang yang membaca Al-Qur'an. Niku nilai sampun benten, ada semangat untuk belajar. Mergo kumpul kempal kalian kanca-kancane, lajeng ada perasaan semangat belajar. Mergo ora iso lancar kok kancane lancar, pangapunten, ada motivasi. Aku kudu iso lancar kaya kancaku. Lah niki ning lek terus teng tadarus Quran iku sing wis rumangsa pinter, rumangsa lancar, ada temannya wonten yang sing dereng pati lancar maca Quran, sing ora lancar pinggir Quran dirungokne wong sak jagat kiwa tengene masjid. Nah ini kudu sing apik. Nah niku akhirnya napa merasa didiskriminasikan. Walah arep belajar ora oleh, ya wis mutung malah ora gelem maca Quran. Nah niki tiyang sing blekak-bleku niku wae lahu ajroni pikantuk ganjaran kalih. Nah sing lancar wis lap der tenan wacane ya ma'asafaratil kiramil bararah derajate niku wau bareng-bareng kalian para malaikat sing apik-apik yang mulia niku. Hadis ingkang nomor 3 niku. Lah penjelasanipun dalla hadzal hadisu dalla nutuhake atau dalla menjadi dalil apa hadzal hadis iki annal amiyah sak temene wong sing awam, wong umum, maksudnya awam orang umum di sini itu belum mahir. Alladzi syaqqa kang abot ngalaihi ing atase al-amiyah apa qiraatul Qur'ani maca Qur'an.
wa ta'ta'a lan grutal gradul lan blekak blekuk lan tertatih-tatih terbata-bata pokoknya niku ta'ta'a yu ta'ti'u niku ora lancar ngoten. Fihi wa ta'ta'a lan ora lancar blekak blekuk grutal gradul fihi ing dalem qiraatul Quran ing dalem maca Quran hasola mongko hasil lahu keduwene wong sing maca Quran grutal gradul apa ajroni ganjaran loro niki mualif jelasaken hadis ini menjadi dalil bahwa orang awam yang kesulitan membaca Al-Quran itu dan bacaannya masih tertatih-tatih, masih belum lancar, maka dia mendapat pahala 2. Nih, mboten dosa. Kenapa? Karena masih ada rasa belajar nih oleh ganjaran. Lho para moho murah ta Gusti Allah. Ini hadis ini sekaligus memberikan pengertian kepada anggapan sebagian orang bahwa membaca Quran itu kalau tidak mengerti artinya, gak roh maknane, maka tidak mendapatkan pahala. Ini menolak. Raddun ala hadza ra'yi. Ini menolak pendapat ini yang mengatakan bahwa membaca Quran jika tidak ngerti artinya maka dia tidak dapat pahala. Oleh maca seblek-bleku lho mongso paham. Ada sing maca seblek-bleku mongso ngerti artine. Ala maca wae seblek-bleku mongso ngerti tafsire. Lah niki itu mendapat 2 pahala, ganjaran loro niku. Salajengipun falqari mahmakana amian, falqari mongko utawi wong sing maca Quran mahmakana semangsane ana sapa qari iku amian umum awam urung mahir belum paham iku layarifu ora ngerti at-tafsira ing tafsir walal makna lan ora ngerti ing artine ing maknane niku fal qari'u iku yusabu diganjar diparingi ganjaran sapa al qari alaihi ing atase wong angatase maca Quran wayu jaru lan den ganjar yusabu wayu jaru. Jadi terjemahnya ya niku. Sedangkan orang yang membaca Quran meskipun ia awam tidak mengetahui tafsirnya dan juga tidak tahu maknanya, ia tetap diberi pahala. Yusabu wayu jaru. Artinya jane padha diganjar. Diparingi ganjaran, diberi pahala. Awa hadzalan utawi ikilah hadis iku aidon halih malih. Wa hadza utawi hadis aidon halih malih iku ya dulu nuduhake menjadi dalil ala annal qiraata ing atase sak tenane maca Quran, annal qiraata ing atase sak tenane wacane Quran minal ami saking wong sing awam, wong sing bodho, wong sing urung paham iku laisat ora ana apa qiraah iku lawan sia-sia. Jadi hadis ini juga menjadi dalil bahwa
bacaan orang awam ini, bacaan orang awam yang belum ngerti tafsirnya, belum ngerti artinya, itu tidak sia-sia. Laisat laguan, tidak sia-sia. Bal ya ibadatun, bal ya balik utawi qiraah baca Quran itu tadi, iku ibadatun dicatat sebagai satu ibadah, wa yujaru diberi pahala alaiha atas bacaan itu. Jadi hadis ini menjadi dalilnya bahwa bacaannya orang awam yang tidak ngerti tafsirnya, nggak ngerti artinya, belum paham yang lain-lain, jangankan boro-boro artinya, jangankan tajwidnya, jangankan bacaan mat dan seterusnya, artinya saja belum ngerti. Nah, itu masih dihitung sebagai satu ibadah dan mendapatkan pahala. Laisat lawan, bukan sia-sia nih. Jadi semangat lah ngene iki, jelas hadis iki. Sing urung lancar ya belajar. Mboten kok terus maca Quran. Nah, dibuka ngeten iki, waca Quran kitabe Ustaz. Mandel mawon. Kuwi diwaca apa ditonton? Membaca Pak. Kok enggak ada suaranya? Membaca dalam hati. Coba dibaca yang keras. Ini sunnah Pak. Wah, ini wes bacaannya. Kalau kita di masjid membaca Quran mengganggu orang itu kan tidak dapat pahala. Ternyata setelah membaca, bacanya kurang benar. Hikmah orang yang membaca Al-Quran dengan suara jahron ini, apabila dia salah, ada orang pinter, orang yang pandai, orang yang mengerti di sisinya salah, Pak Fulan niku wacan boten ngoten lha pripun, nah niku kudune ngeten, nah niku apa diwaca pendek niku kedahe panjang, nah niku. Jadi ada yang benarkan. Jangan kalau kita baca Quran dengan bersuara ketika nggak benar takut salah. Nah ini berarti kalau orang ini takut salah, takut mengakui kesalahan di dalam membaca Al-Quran, hakikatnya orang ini tidak mau belajar Al-Quran dengan benar. Itu niku hikmah yang maca Quran kalian suara benar. Bahkan dalam definisi qiraah membaca itu harus ada suara. Alek maca suara jenenge dibatin. Sami nalika salat Allahu Akbar membaca Fatihah ya kita mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu minimal niku. Alek terus nah, umami tidak mengeluarkan suara itu bukan bacaan, hanya isyarat. Padahal yang menjadi rukunnya sholat itu adalah membaca Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah. Alek maca gak enek suarane, berarti kan mboten maca. Umi cara Jawa. Nah, iku berkomat kami saja niku. Inilah harus kita pahami bersama. Ini harus kita pahami bersama bahwa membaca itu ada suaranya. Yang melafalkan lambang-lambang huruf-huruf yang ada di situ. Jadi lambang suara yang ada di situ. Contohnya ya, dalla hadzal haditsu annal 'ami alladhi syaqqa 'alaihi qira'atul Qur'an wa ta'ta'a fihi hasala lahu ajroni. Cobi niki lek kula macane menengen. Bener kan mboten ngertos. Kuwi maca tenan apa guru batin apa nonton ini. Jangan-jangan seperti anak kecil bocah TK buka-buka buku ora maca, nek mau ndelok gambare niku. Nah ini itu harus kita pahami. Yang namanya membaca itu adalah harus mengeluarkan suara.
Niku hadis tentang membaca Quran terbata-bata, groda-gradul, gujag-gajig, seurung bener itu diniati ibadah maka jadi satu ibadah. Nopo malih lek saya belajar. Nah niku lho. Ya niki. Mungkin wonten pertanyaan saniki. Rada-rada wonten kita lanjut hadis berikutnya. Ini masih tentang fadilah bacaan Quran. Nanti berikutnya juga tentang surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu. Lah niki. Ar-rabi'u innallaha yarfa'u bihadzal hadisi aqwaman wa yad'u bi akharin. Rawahu Muslimun. Setunggal hadis dawakan innallaha sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah iku yarfa'u ngangkat sapa Gusti Allah bihadzal kitabi kelawan maca Quran ki, kelawan kitab iki, baik al-qari yang membacanya atau al-hafid orang yang menghafalnya, orang yang mengurusnya, sing nyimpen Quran, sing nata Quran. Ngapunten lek ana Quran luwasah dilus, wah iki Qurane brodol kabeh ini. Nah ini jangan sampai tercacar kemana-mana, dilus ditumpuk. Nah niku. Nah ini termasuk orang-orang yang napa niku? Memperhatikan Al-Qur'an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab, innallaha sa'atun Gusti Allah itu yarfa'u ngangkat derajat sapa Allah bihadzal hadisi kelak bihadzal kitab kelawan ikhlas kitab aqwaman ing pira-pira kaum. Sesungguhnya dengan kitab ini Allah akan mengangkat derajatnya para kaum. Jadi kaum yang ngurusi Al-Qur'an, ngopeni Quran, waya do'olan ngasoraken sapa Allah bihi kelawan Al-Qur'an al-akhirina ing kelompok kang liyane, tegese sing ora napa niku menghormati orang ngopeni karo Al-Qur'an, yang menghinakan Al-Qur'an. Rawahu Muslimun, rawahu riwayatake ing hadis iki sapa Muslimun, Imam Muslim. Nah niki hadis menika ndawaken bilih Gusti Allah menika ngangkat derajatipun tiang-tiang ingkang sampun kersa ngopeni Al-Qur'an. Siapapun juga ini, napa sing ngapalne Quran, sing mulang Al-Qur'an, sebagaimana hadis di depan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saapi-api sira kabeh kuwi wong sing gelem belajar maca Quran lan gelem mulangake. Kita belajar, begitu bisa kita tularkan, kita ajarkan kepada orang lain. Ini belajar dhisik, ampun betul belajar, terus moro-moro mulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Allah telah berkata dalam Al-Quran. Nah ini, sing diwaca napa? Ah niku. Niku umpamane ayate innallaha la yughayyiru ma biqaumin, mergo urung tahu belajar, itu diwaca terjemahannya. Allah bersabda, berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang kaum itu, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum nasib itu mau merubah diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, nah ini, wah kita sudah bagus. Ini terus ditakoi, kapan Gusti Allah itu berkata di dalam Al-Quran, sesungguhnya tidak akan merubah nasib kaum. Yang ada di dalam Al-Quran adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin, bukan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Lah terus strategi ini pripun? Makanya kalau baca Al-Quran, baca terjemahnya,
Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya itulah, itu ben selamat. Rasulullah telah bersabda yang artinya itu. Rasulullah telah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang kapan Gusti Allah, kapan Rasulullah itu pernah bersabda pakai bahasa Indonesia. Ini jaga nih kalau di sana itu didebat oleh orang-orang yang mereka yang suka meleset-melesetnya bahasa niku. Dan kita mau juga harus jeli itu. Nah, harus jeli. Jadi Rasulullah bersabda yang artinya ini. Atau kalau disebut artinya Rasulullah telah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Inilah orang-orang termasuk yang diangkat Allah derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab, bihadzal kitab, dengan kitab ini yakni Al-Quran, wa yadau biha akharun, dan juga menghancurkan, melendahkan bagi yang lain. Siapa mereka? Orang-orang yang menentang dengan Al-Quran, itu yang dia direndahkan. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang tidak mau mempelajari Al-Quran, walaupun tua, walaupun sepuh, ya cara belajar itu. Pangapunten, yang ada saat ini kita tahu, kita belajar Al-Quran seperti dalam pengajian Tombuati bersama Bapak Kiai Haji Akhid Tirmidzi dari Termas. Ini di depannya Plut itu tiap malam Sabtu. Jadi beliau membacakan satu ayat, kita bareng-bareng diajak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau datang haknya harus pas. Ini kan belajar bareng-bareng itu. Kemudian beliau menjelaskan tafsirnya, menjelaskan kandungan hukumnya, sampai asbabul nuzulnya disebut, sehingga kita tahu, oh bacaan sing bener ngono kuwi to. Di rumah bisa dibaleni dengan mengingat-ingat apa yang telah beliau sampaikan guru kita tadi pada saat membaca di majelis taklim niku lho. Niku cara belajar wong tua ngoten niku. Tertarik lek kancane kathah semangat niku. Semangat. Tapi lek pun ijen yo kalah karo WA, kalah karo TV, kalah karo liya-liyane pun niku. Niki. Ya, itu hadis yang keempat itu. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharina. Nggih. Pun niki kang kita aturaken dalem menika dalil bahwasanya membaca Quran walaupun belum ngerti artinya, walaupun masih blekak-blekuk, belum lancar, tetap mendapatkan pahala. Katakan para jamaah yang kita terangkan dalam menikah, mugi hadis ini bisa menambah yakinnya kita untuk selalu membaca Al-Quran. Lek saged satu hari itu jangan pernah tanpa deres Al-Quran. Senajan yo bar salat astagfirullahaladzim Fatihah, kulu falak binas, terus istighfar, ndonga pemaaf niku di rutin kene niku. Diniatin terus maca Qur'annya. Katen monggo para kita tutup, kita akhiri masjid dalu menika segede bapak sedih mugi kita saged mengamalkan apa isi daripada hadis itu, saged meyakini menjadi tambahnya kekuatan iman kita untuk selalu iktimat, untuk selalu berpegang teguh pada apa yang telah Rasulullah sunnahkan, apa yang telah Rasulullah sunnahkan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.